Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Semoga kita semua selalu tercurahkan kesehatan, keafiatan, dan yang paling penting, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selawat salam mari kita ucapkan, hadiahkan atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal. Pertama-tama Bapak Ibu Dewan Guru, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah meluangkan waktu dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 jalur guru penggerak angkatan 11 bersama saya Irham Hadi dari Kabupaten Lombok Tengah. Bapak Ibu Dewan Guru, sebelumnya kegiatan ini berlangsung saya berkoordinasi sama Ibu Kepala Sekolah dulu, tidak langsung ujuk-ujuk saya membuat WA, tapi saya izin dari hari Jumat itu saya izin untuk kegiatan hari ini. Seharusnya hari ini diseminasi itu kita laksanakan ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama itu budaya positif, yang kedua literasi dan numerasi. Bapak Ibu Dewan Guru yang sama-sama kita hormati, sebelum kita mulai acara, agar lebih barokahnya acara pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan dengan diseminasinya kegiatan budaya positif ini kita menjadi guru yang lebih baik ke depannya untuk kemajuan sekolah kita dan untuk kepentingan murid-murid kita di SDN 2 Kalembang ini. Ala hazihin ya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Dewan Guru yang sama-sama kita hormati, yang pertama latar belakang dari kegiatan ini adalah kita di sekolah itu sepatutnya menjadi tempat yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya murid, untuk belajar. Hal ini tentunya sejalan dengan filosofi KHD, ini artinya Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran di sekolah bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Adapun tujuan kegiatan dari diseminasi ini Bapak Ibu, yang pertama memberikan pemahaman kepada kepala sekolah yang seharusnya tapi beliau ada kegiatan di waktu yang bersamaan, memberikan pemahaman kepada kepala sekolah, dewan guru, serta warga sekolah, yang tentunya warga sekolah ini Bapak Ibu Dewan Guru nanti akan diimbaskan ke masing-masing kelas setelah kegiatan ini tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Lalu apa itu budaya positif? Nanti kita bahas bersama-sama. Yang kedua, menyamakan persepsi tentang budaya positif di sekolah. Yang ketiga, menerapkan budaya positif di sekolah. Tujuan akhir dari kegiatan ini menerapkan, mudah-mudahan selesainya atau tindak lanjut dari diseminasi ini Bapak Ibu, kita bisa menerapkan
budaya positif baik yang ada di lingkungan sekolah maupun yang ada di dalam kelas. Sebelum ke budaya positif Bapak Ibu, saya akan menjelaskan dulu apa itu desiminasi. Ini kata-kata baru nih King. Desiminasi. Kalau yang desiminasi ini bahasa baru atau kata-kata baru. Apa itu desiminasi? Secara harfiah, desiminasi itu penyebar luasan ide dan gagasan, di mana desiminasi juga dapat diartikan sebagai proses menyebarluaskan suatu informasi kepada halayak. Ya, seperti inilah namanya desiminasi, kita menyebarluaskan ide dan gagasan berkaitan dengan budaya positif. Di dalam pendidikan, desiminasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan suatu gagasan, temuan hingga inovasi terkait kegiatan belajar mengajar melalui publikasi, presentasi atau kegiatan lainnya. Seperti sekarang ini Bapak Ibu, kita melakukan desiminasi dalam bentuk presentasi. Selanjutnya Bapak Ibu, budaya positif. Budaya positif ini sudah Bapak Ibu dengar nggih? Sudah sering. Bahasa Sasaknya atau bahasa biasanya budaya ini apa? Kebiasaan, adat istiadat. Iya. Kebiasaan. Nah, budaya positif ini artinya kebiasaan positif, yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal. Kalau universal ini umum yang diterapkan di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, guru perlu menerapkan budaya positif di sekolah dengan berbagai nilai positif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Nanti penjelasan dari budaya positif ini apa saja, kaitan-kaitan dengan budaya positif nanti akan dijelaskan di bawah. Nah Bapak Ibu, konsep inti budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ada yang sudah mendengarkan paradigma belajar? Sebelumnya ada yang sudah mendengarkan atau membaca tentang paradigma belajar? Apa itu paradigma belajar? Tapi maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya bagus. Yang kedua, konsep belajar. Konsep belajar, ya bagus. Disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan ini. Bukan kebajikan, bukan kebijakan, tapi Nilai kebijakan. ya kebajikan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Apa saja nanti kebutuhan dasar manusia itu seperti apa? Motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, dari konsep inti budaya positif ini ada berapa tadi? 2, 4, 6. Ada 9 ya. 9 konsep dari 8 ya. Ya, 8 konsep inti budaya positif ini muaranya nanti di siswa. Ya. Muaranya di siswa. Kenapa perubahan paradigma belajar di siswa, kenapa disiplin positif, kenapa sampai segitiga restitusi? Nanti muaranya akhir dari kegiatan-kegiatan ini untuk kepentingan siswa. Yang pertama Bapak Ibu, berkaitan dengan pembelajaran paradigma. Paradigma itu adalah sesuatu pandangan, ya, pandangan yang berbeda atau pandangan baru, cara pandang baru, ya, cara pandang baru dalam pembelajaran. Makanya di sekolah-sekolah, bahkan kemarin kita supervisi itu yang ditekankan di supervisi itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kegiatan Merdeka Belajar ini, IKM ini adalah yang paling ditekankan oleh Bapak Ibu guru adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip
pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, tagihan di instrumen supervisi yang kemarin itu pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana, dan dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu akan menghasilkan profil pelajar Pancasila yang bagaimana. Berarti ada kaitan antara IKM, kaitan dengan guru penggerak, kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan profil pelajar Pancasila yang sudah 2 atau 3 tahun ini sudah dicanangkan oleh Kementerian Kemendikbud. Yang kedua Bapak Ibu, disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Nah, jadi Bapak Ibu, disiplin positif yang kita tanamkan itu anak-anak dirancang untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap dirinya, penuh hormat. Kalau di sekolah penuh hormat kepada Bapak Ibu guru dan warga sekolah, dan kritis dalam segala aspek pembelajaran. Disiplin positif juga berarti pendekatan pengajaran yang membantu anak-anak berhasil memberi mereka informasi yang mereka butuhkan untuk belajar dan mendukung perkembangan mereka. Adapun tujuan disiplin positif adalah disiplin bertujuan untuk bekerja sama dengan siswa dan tidak menentang mereka. Artinya kita harus menerapkan disiplin ini Bapak Ibu mulai dari kelas sampai di lingkungan sekolah. Bahkan seluruh warga sekolah itu ditekankan dan diharuskan untuk mempunyai disiplin positif. Kalau ada siswa yang melanggar aturan, bukan ditentang. Mereka kadang-kadang kalau kita di sini kita menentang mereka. Contoh, anak-anak yang hyper aktif, anak-anak yang suka berkelahi itu seharusnya mereka dirangkul, bukan malah dipojokkan. Tapi budaya kita di Indonesia, khususnya di Lombok, khususnya lagi di sini itu malah kita menentang. Ya, sering kita lakukan seperti itu. Tapi setelah ini mudah-mudahan paradigma baru Bapak Ibu tentang disiplin positif berubah. Kita tidak menentang mereka, penekannya adalah membangun kekuatan, malah kita harus membangun. Yang contohnya di kelas 2, siapa di kelas 2 itu? Kacing Gempar saya. Temannya Gempar itu siapa namanya? Akmal. Enggak, yang Dapa ya. Kemungkinan kalau yang lihat di Dapa itu kasih sayangnya mungkin kurang dari orang tuanya. Ada kalanya siswa itu tidak dapat kasih sayang di orang tuanya, dia cari perhatian di sini di sekolah. Dengan cara apa? Dengan cara memukul teman, dengan cara memukul meja, dengan cara membuat masalah. Ya, nah itu yang harus kita tekankan Bapak Ibu untuk menerapkan disiplin positif ini. Kita seharusnya tidak menentang mereka. Ya, diri entamu BP, enggak entamu kantor. Bukan sebenarnya, tapi kemungkinan dia mencari perhatian kasih sayang. Tidak dapat di rumah, dia cari kasih sayang di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, contoh penerapan disiplin positif di sekolah dan kelas. Nah ini Bapak Ibu, kita harus membuat keyakinan kelas. Apa tujuan membuat keyakinan kelas ini? Supaya mereka sadar, anak-anak itu sadar nanti bahwa apa yang mereka lakukan di dalam kelas itu bisa mereka tuangkan dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Dengan meminta murid-murid untuk bercurah pendapat. Kalau dulu namanya peraturan kelas, terus tahun kemarin ketentuan kelas, sekarang ini berubah-ubah. Ya,
ya kesepakatan kelas tahun kemarin, dulu itu peraturan kelas ya. Ini ternyata setelah dikaji oleh beberapa ahli, yang paling masuk di jiwa, raga, dan dapat mengimplementasikan oleh anak-anak itu adalah keyakinan kelas ya. Dengan meminta murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nanti bagaimana cara membuat keyakinan kelas nanti di slide berikutnya. Akan tetapi ini sebagai keharusan, dan keyakinan kelas itu bisa ditulis di papan tulis, bisa ditulis di kertas besar, lalu ditempel di dinding kelas. Yang kedua, contoh penerapan disiplin di sekolah dan kelas adalah membuat budaya sekolah. Di kelas 4 saya sering mengingatkan sama semua siswa agar selalu menerapkan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Tetapi yang 5S ini bisa kita terapkan Bapak Ibu Guru. Kita bisa terapkan melalui diri kita sendiri, mulai dari diri. Tidak bisa kita ujuk-ujuk langsung suruh anak-anak kegiatan kita apa, silakan menerapkan 5S, tapi kita tidak pernah senyum, kita tidak pernah saling sapa, kita tidak pernah salaman, kita tidak pernah sopan dan santun baik terhadap guru, sesama guru, kepala sekolah, warga sekolah, bahkan anak-anak. Nah, kenapa perlu yang sampaikan ini Bapak Ibu? Karena ini untuk membudayakan kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah. Ini sederhana 5S ini, tapi kesannya luar biasa. Ya, kesannya luar biasa sampai nanti anak-anak itu bisa, bahkan setelah dia menjadi guru, dia akan menerapkan seperti ini. Tapi mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari guru, kepala sekolah, pengawas, penjaga, warga sekolah, orang tua dan sebagainya. Mulai dari kepala sekolah baru ke guru. Mulai dari diri, artinya kenapa mulai dari diri? Kita jangan melihat orang dulu, tapi kita melihat diri kita sendiri dulu. Ya, wah tadi terapan ini. Dan saya begini juga sebelum membuat budaya sekolah seperti ini. Saya berusaha mencoba untuk menerapkan baik di sekolah, baik di anak-anak. Makanya saya mohon maaf bukan sombong Bapak Ibu, tapi ini praktik baik, pengalaman baik yang bisa kita curahkan, dan kita harus berbagi praktik-praktik baik itu. Artinya saya tidak pernah sekali-kali bilang kamu pada anak. Dengar hak baik Bapak Ibu mengenal kata saya siswa. Paling saya sebut nama, saya panggil dia sayang, baik itu perempuan maupun laki-laki. Kenapa? Saya nggak mencolah ini pasti karena kita akan cepat merespon. Nah lagu kamu ya jaring kanak, mindset anak itu akan turun, motivasi mereka belajar itu akan turun nanti dengan sendirinya. Oke, seminggu 2 minggu enggak apa-apa, tapi lama-kelamaan kalau kita bilang kamu itu kita merasa direndahkan. Karena ngelawan yang milik tegur ibu kepala ampuran itu bukan kita mengumpat Sayang itu nih. ya, paling tidak jangan bilang sayang lah, memberi mantau kena sayang, paling tidak anda atau si de baik tati mana yang kata-kata yang halus itu. Ini kadang-kadang ibu cek bilang kena aku kan artinya bagus itu karena kita lebih tua lagu. Jangan mentang-mentang kita lebih tinggi derajat kita, usia kita dari anak-anak semau-mau kita. Nah itu Bapak Ibu yang harus kita budayakan. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun ini saja yang kita terapkan dulu. Insya Allah sekolah kita akan berubah. Kita mulai dari guru dulu, kepala sekolah menerapkan di guru. Nanti dengan sendirinya juga kita akan menerapkan ke siswa. Dan siswa itu juga pasti akan mencontohkan apa yang sudah dilihat dari Bapak Ibu gurunya. Guru itu kan digugu dan ditiru. Ya, guru sopan ini guru bekali, apalagi siswanya. Oh iya tentang guru, ayo nih kayak itu kan tentang guru. Nah,
Yang ketiga, penerapan disiplin positif di sekolah dan di kelas Bapak Ibu. Kita membantu siswa menyelesaikan masalah. Kadang-kadang siswa itu di pembelajaran kita sering melihat anak-anak itu agak sedih, agak malas belajar. Itu yang kita cari. Apa sih masalahnya? Kalau kemarin dia sangat semangat dalam belajar, kadang-kadang anak-anak itu sewaktu-waktu anak-anak juga akan merasakan hal-hal yang tidak nyaman. Kadang-kadang akan berajah, malasan berajah, kadang-kadang kadang doang turun. Nah itu menyelesaikan masalah. Kita sebagai guru harus membantu siswa menyelesaikan konflik atau masalah. Mungkin ada masalah di rumahnya. Itu yang harus kita terapkan Bapak Ibu baik di sekolah maupun di dalam kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai-nilai kebajikan universal ini, kebajikan artinya suatu yang mendatangkan kebaikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Antara keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan ini sangat berhubungan Bapak Ibu. Kita dapat membuat keyakinan kelas itu dengan melihat nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Apa itu nilai-nilai universal? Contoh-contohnya ini. Nilai-nilai universal itu Bapak Ibu seperti ini dia. Nah ini, di profil pelajar Pancasila ada 6 nilai universal yang sudah diterapkan. Yang pertama, beriman kepada takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sampai dia kreatif. Ini Bapak Ibu bisa kita terapkan di dalam kelas dalam rangka pembuatan keyakinan kelas. Makanya sekarang ini kalau Bapak Ibu mau membuat keyakinan kelas di dalam kelas, tidak ada kata-kata negatif. Tapi contoh-contoh kata-kata negatif, jangan buang sampah sembarangan. Terus tidak boleh ribut, tidak boleh membawa makanan ke dalam kelas. Pokoknya yang bilang tidak, yang bilang jangan itu termasuk kata-kata negatif atau nilai-nilai negatif. Nah itu yang harus kita rubah sekarang ini. Kadang-kadang itu mesti nenek mutintan. Ya, nenek mutintan. Jangan seperti itu. Tidak boleh lari, tidak boleh berjalan, tidak boleh dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu harus menggantinya keyakinan kelas itu dengan nilai-nilai positif. Seperti ini nilai-nilai positif itu. Ya, di profil pelajar Pancasila ada kreatif, berkebinekaan global, gotong royong. Di Ibu Priami Years program ini ada toleransi. Anak-anak itu diajak bertoleransi, rasa hormat, integritas, mandiri sampai komitmen. 9 pilar karakter. Juga ini termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Nanti Bapak Ibu kalau mau membuat keyakinan kelas bisa yang sharekan ini untuk merubah nilai-nilai negatif menjadi nilai-nilai positif. Yang bilang tidak boleh berjorak, tidak boleh bermain di dalam kelas, itu kita ganti nanti dengan nilai-nilai positif supaya anak-anak itu mulai dari kelas 1 SD sampai nanti di SMA mereka sudah terbiasa dengan mendengarkan nilai-nilai positif. Nah ini proyek nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu. Nah ini kita ganti nanti embe. The Virtus Project. Ya, proyek nilai-nilai kebajikan. Nah ini Bapak Ibu nanti kalau di agama dan PJOK bisa tidak diterapkan ini? Bisa. Pada saat pembelajaran berlangsung
untuk menekankan anak-anak itu supaya dia merasa hormat, bertanggung jawab pada saat kegiatan pembelajaran itu bisa diterapkan seperti ini. Anak-anak sebelum belajar, mari kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu ya. Keyakinan lapangan. Iya, kalau sini kan keyakinan lapangan, tapi tidak apa-apa keyakinan kelas, karena kelas itu kan artinya ya walaupun di lapangan tapi tetap dia kelas. Ya. Nah ini Bapak Ibu, nanti yang share di grup nilai-nilai keyakinan ini yang bisa kita terapkan. Anak-anak itu semua kegiatan-kegiatan ini Bapak Ibu seperti yang saya bilang sebagai pendahuluan tadi adalah tujuan kegiatan-kegiatan seperti ini adalah untuk kepentingan peserta didik. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah nilai-nilai kebajikan universal, kita juga 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini juga termasuk diri kita sebagai manusia, sebagai guru juga menginginkan dan membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang itu pertama, bertahan hidup. Ya, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah ini Bapak Ibu, anak-anak itu nanti di siswa dia akan menerapkan dan sesekali tanpa dia sadari dan tanpa kita sadari, dia menerapkan 5 kebutuhan dasar hidup ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana cara anak-anak itu mengimplementasikan, melaksanakan atau menjalankan kebutuhan hidupnya dengan cara mencari makanan. Ya, besangu ini itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Dia makan, sehat, rumah, sekolah juga termasuk salah satu termasuk dari kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak itu Bapak Ibu mulai siksa baru, contohnya di DAPA itu dia mau kasih sayang, dia pengen kasih sayang yang sangat mungkin karena di rumahnya orang tuanya tidak memperhatikan, lebih-lebih orang tuanya bercerai dan sebagainya, dia tinggal sama nenek kakeknya, sama pamannya, dan di sekolah lah dia mencari rasa kasih sayang itu, rasa diterima. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ada kasus-kasus seperti itu jangan disepelekan, tapi mari kita rangkul dia, cari masalahnya di mana. Rangkul aja nih. Kita rangkul dia, kita tanya mereka bagus-bagus. Kemungkinan dia cari kasih sayang dan rasa diterima, karena itu kebutuhan dasar sebagai manusia. Yang ketiga bisa dibaca ini, penguasaan kebutuhan. Nah penguasaan ini anak-anak biasanya menjagur-jagur batur lah, beli unimparan diri menjagur batur, karena itu kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Nawang itu. Iya, nawang, sebelum-sebelum kita beli yang batur nizam, yang beli pengira yang sama beli, mentang-mentang dia besar, mentang-mentang dia ketua kelas, mentang-mentang dia laki-laki, dia mukul teman, dia mengejek teman dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita mengendalikan penguasaan ini Bapak Ibu? Dengan tetap mengajak mereka berdiskusi apa yang mereka inginkan di sekolah. Yang keempat kebebasan, kebutuhan akal pilihan. Nah ini contohnya kalau dia dikasih, kalau kita belajar dengan monoton Bapak Ibu, monoton pembelajarannya, maka anak-anak akan kurang bebas, merasakan kekurangan bebas. Sesekali Bapak Ibu kalau bisa menerapkan pembelajaran di luar kelas. Kadang-kadang bosan karena iya diri dalam orang tahu. Kali tena ada dua kita belajar. Ya outdoor. Anak-anak itu butuh bebas juga walaupun dia lagi belajar. Yang terakhir
kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ya pun tebing arah-arah jam istirahat. Anak-anak itu butuh yang namanya bermain dan tertawa. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Kadang-kadang kita sebagai manusia Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan kegiatan itu kadang-kadang pengen dilihat orang, pengen disanjung orang kan, kadang-kadang pengen dikasih penghargaan, pengen dikasih hadiah. Nah, ini motivasi perilaku manusia namanya itu. Motivasi perilaku manusia itu Bapak Ibu dibagi menjadi dua. Motivasi ekstrinsik yang mulai dari luar, ya. Yang kedua motivasi intrinsik yang berakar dari dalam diri seseorang. Contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau kita ada kegiatan atau kita disuruh sama Kepsek, kadang-kadang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau peringatan yang terlalu. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang-kadang kita dalam melaksanakan kegiatan motivasi kita untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu Bapak Ibu tidak salah, dan itu merupakan motivasi kita sebagai manusia. Dan yang paling penting Bapak Ibu, kalau yang tadi itu motivasi ekstrinsik itu mulai dari luar, yang paling penting yang kita kembangkan adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita sendiri, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang sering kalau anak-anak lagi berantem. Masuk. Nah, Bapak Ibu bisa membaca ini. Ini 5 posisi kontrol guru pada saat ada masalah biasanya. Nih. Pertama, identitas gagal, perilaku kontrol negatif. Bapak Ibu guru itu ada 2. Yang pertama kita sebagai penghukum, yang kedua membuat orang bersalah atau siswa bermasalah. Yang ketiga perilaku kontrol positif. Nah, ini perilaku kontrol positif ini Bapak Ibu